سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى الصراط المستقيم اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا الله ورسوله لا يلدكم من عملكم شيئا إن الله غفور رحيم. Hadirin jamaah salat Jumat rahimahullah. Sebelumnya Abah Khatib berwasiat takwa utama kepada pribadi. Marilah sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Dengan sesungguhnya takwa. Karena ketakwaan itulah yang pada akhirnya mampu mengeluarkan kita dari segala kesulitan. Dalam kesempatan kali ini, mari sama-sama kita merenungkan dalam surat Al-Hujurat ayat 15, Allah berfirman, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhilul mu'minina walamma yadkhilul imanu fi qulubikum wa in tuti'u Allah wa rasulahu wa la yalidkum min a'malikum syai'a inna Allaha ghafurur rahim. Orang-orang Arab itu berkata, kami telah beriman. Katakanlah kalian belum beriman, tapi katakanlah kami telah berislam. Karena iman itu belum masuk ke dalam hati kalian. Dan jika kalian taat kepada Allah dan Rasulnya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalan kalian. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Iman secara sederhana bermakna percaya kepada Allah, sedangkan Islam bermakna pelaksanaan hukum Allah. Lantas mana yang lebih dulu di antara keduanya? Dengan mudahnya kita mengatakan bahwa iman lebih dulu daripada Islam. Kenapa? Karena orang harus percaya dulu kepada Allah, Rasulullah, Al-Quran, dan berbagai pilar-pilar keimanan lainnya sebelum dia memutuskan untuk bersyahadat, sholat, puasa, dan lain-lainnya. Anehnya di ayat 14 surah Al-Hujurat di atas, prosesnya justru malah terbalik. Ada orang-orang yang mengaku telah beriman, tapi malah dibantah oleh Allah dengan mengatakan bahwa mereka baru sampai tahapan berislam. Bagaimana mungkin ada orang yang menjalankan syariat Islam tanpa didasari keimanan? Ya, yang seperti ini memang sangat mungkin terjadi. Hal-hal ini yang terjadi semisal dalam kasus Islam keturunan, atau yang mungkin orang-orang yang Islam sejak lahir karena kedua orang tuanya Muslim, itulah yang pada akhirnya kebanyakan terjadi di antara yang terjadi pada kita, orang-orang yang ada di Indonesia. Kita melakukan sholat, membaca Al-Quran, puasa, dan lain sebagainya. Sementara itu soal keimanan kepada Allah saat itu kita menerimanya sebagai doktrin yang tertimpa banyak, yang diterima tanpa banyak tanya.
usia kita beranjak dewasa, berbagai pilar keimanan itu kita pahami dan kita perkuat. Kasus beriman yang muncul, kasus berislam yang muncul mendahului iman juga telah ada di zaman Rasulullah SAW. Tidak semua orang membaca syahadat yang didasarkan pada keimanan. Ada orang yang membaca syahadat sebagai siasat untuk menghancurkan Islam dari dalam. Itulah yang terjadi pada kaum munafik dengan gerombolan Abdullah bin Ubay. Ada juga Islam yang karena terpaksa setelah menerima mereka kalah dari perang di zaman Fathu Makkah, dikenal dengan kaum Quraish, yaitu kaum Quraisy yang berislam setelah kota mereka ditaklukkan oleh pasukan Islam. Kelompok lainnya berislam karena melihat ada keuntungan di dalamnya, seperti hendak menikah, bermuamalah, mendapatkan jabatan dan lain sebagainya. Ayat-ayat yang kita bicarakan di atas merekam satu modus keislaman yang mendahului iman, yaitu yang terjadi, yang kalau jika kita perhatikan fenomena-fenomena kaum muslimin di zaman sekarang, kita akan dengan mudah menemukan fenomena-fenomena seperti itu. Artinya keislaman yang justru tanpa didahului dengan keimanan. Jika kita memperhatikan, padahal motif keislaman mereka bukan berdasarkan pada keimanan yang benar. Keberislaman mereka bukan refleksi keimanan. Lihatlah bagaimana kehidupan para artis yang dalam kesehariannya mengumbar aurat untuk mempertontonkan amoralitas. Mereka bisa saja melaksanakan ibadah umrah berkali-kali. Sepulang umrah mereka kembali bergelimang dengan maksiat. Bagi mereka atribut Islam yang dipakai pada saat putusan hanya menjadi sebuah tren. Islam akan dicampakkan dan disembunyikan dalam ruang dan sudut yang sempit. Dan fenomena-fenomena seperti ini yang hari ini akan bisa kita lihat dengan jelas. Berapa banyak orang-orang yang hari ini, atau mungkin ketika tahun politik itu sudah mulai bergulir, kita akan bertemu dengan sosok-sosok yang jauh lebih religius, yang jauh lebih islami daripada ustadz sekalipun, hanya semata-mata untuk mendapatkan dukungan kaum muslimin. Kita akan bertemu, kita akan berjumpa dengan orang-orang yang saat itu berbicara tentang agama, bahkan lebih fasih dari orang yang sekian tahun berada di pesantren. Semata-mata, apakah bukan karena keimanannya? Tentu tidak. Karena tujuan mereka semata-mata karena mereka ingin mengambil keuntungan dari bicara tentang keislaman. Tapi apakah semua itu didasari dengan keimanan? Tidak. Hari ini besok kita akan melihat poster terpampang di pinggir-pinggir jalan, bahkan di tengah-tengah jalan. Kita akan melihat orang dengan pakaian, digambarkan dengan pakaian yang sangat Islam, dengan berbagai macam jargon membela Islam, seolah-olah berbicara dia adalah orang yang paling beriman, tapi hakikatnya keimanan dan keislamannya hanya sebagai tameng belaka. Saat kita masih kecil, kita belum bisa memahami konsep agama secara mendalam. Mungkin setiap kita akan maklum dengan sebutan seperti Islam KTP. Tetapi sampai kapan keimanan ini tak akan tertanam? Pada saat kita mau mulai melakukan sesuatu, sejadi banyak melakukan kesalahan. Namun saat sesuatu itu penting, tentu kita akan mempelajarinya sampai pada tingkatan ahli. Sebenarnya untuk disebut mukmin bergantung kepada kita. Sepenting apa agama bagi kita, dan sebesar apa pula itu tentang usaha kita di dalam melakukan untuk mendalaminya. Maka jika agama itu penting, kita akan menyediakan waktu untuk mengkaji. Maka jika kita menganggap bahwa kajian agama itu adalah penting, setidaknya kita akan
langkah selanjutnya yaitu merupakan mengamalkan dari apa yang kita ketahui. Alangkah buruknya orang-orang yang berilmu tapi tidak mengamalkannya. Lebih buruk dari itu yaitu melakukan hal yang bertentangan dengan ilmu yang dia ketahui. Andai saja setiap orang di negeri ini, khususnya kaum muslimin, mengamalkan ajaran agamanya, tentu tidak akan ada perilaku kezaliman, kejahatan dan lain-lainnya. Setiap Jumat khatib selalu memesankan pesan takwa di setiap masjid. Tapi kenapa belum ada dampak perubahan yang signifikan di negeri kita? Itu sebabnya karena mereka belum sungguh-sungguh mengamalkan ajaran ini, sehingga mereka masih berdiam dalam kerangka muslimin dan belum memasuki kerangka mukminin. Mudah-mudahan Allah memberikan kita hidayah untuk sebenar-benarnya menjadi seorang yang mukmin, yang bukan hanya menyandang status bagi kita sebagai seorang muslim, tapi muslim yang mukmin, orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman yang berdasarkan dari hati, meyakini sekuat-kuatnya di dalam dirinya tentang kebenaran yang diajarkan oleh Islam dan mau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, dan selalu sekuat tenaga menjauhi larangan-larangan yang Allah larang. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita hidayah supaya kita masuk dalam golongan orang-orang yang mukmin. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu lana wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ala ridwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wa nahaa amma nahaa anhu wa zazara wa'lam anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thana bi malaikatil musabbihati bi qudsihi wa qala ta'ala wa lam yazal qa'ilan aliman inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa 'ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin. Wa radallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. وارض عنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات انك سميع الدعوات. الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا واصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.
ربنا اغفر لنا ولوالدنا ولمن دخل بيتنا مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ربنا اغفر لنا ولوالدنا وارحمهما كما ربيانا صغارا يا عباد الله إن الله يأمرون بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله